Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Marakustam Siregar MA sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan teman-teman semua yang semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Buku rujukan utama yang saya pakai yaitu adalah buku Epistemologi Islam Integrasi Agama, Filsafat dan Sains dalam Perspektif Al-Farabi dan Ibnu Rushd, karya Al-Khudori Soleh, penerbit Arus Media 2017, dan beberapa sumber-sumber buku data sekunder yang relevan dengan judul tersebut. Beberapa pembahasan pokok yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang biografi Al-Farabi. Salah seorang pemikir besar Islam yang terkenal pada zamannya hingga sekarang adalah Al-Farabi. Dia dikenal dengan nama lengkap yaitu Abu Nasir Muhammad Ibnu Al-Farah Al-Farab. Ia dikenal dengan nama Al-Farabius atau Af-Nasar. Ia dilahirkan pada tahun 870 Masehi di Farab, sebuah kota di Turki Tengah. Ayahnya keturunan Persia dan pernah menjabat sebagai panglima perang Turki, sedangkan ibunya adalah orang Turki asli. Sebagian penulis Arab pun mengakui bahwa Al-Farabi adalah filsuf Muslim terbesar. Selain itu, mereka juga mengakui Al-Farabi sebagai guru terbesar setelah Aristoteles. Mereka menyebut Aristoteles sebagai guru pertama atau the first master dan Al-Farabi sebagai guru kedua atau the second master. Dalam umur 80 tahun, Al-Farabi wafat di Aleppo pada tahun 950 Masehi. Karya-karya Al-Farabi. Dalam buku yang saya rujuk ini, setidaknya tercatat 119 buah karya Al-Farabi. Seluruh karya tersebut tampaknya tertulis dalam bahasa Arab dan kebanyakan ditulis di Baghdad, Damaskus, dan Khurasan. Karya Al-Farabi yang terkenal berkaitan dengan keilmuan adalah Ihsa al-Ulum atau perincian ilmu-ilmu. Di sini, Al-Farabi mengklasifikasikan berbagai cabang keilmuan yang terkenal saat itu dalam 8 tema pokok. Karya-karya yang lain dari Al-Farabi dapat diklasifikasikan dalam beberapa tema. Yang pertama, karya-karya logika. Menurut penelitian yang ada, Al-Farabi menulis banyak karya dalam bidang ini, dan usaha intelektualnya agak lebih dicurahkan pada bidang ini dibandingkan cabang-cabang keilmuan lain. Al-Farabi dinilai sangat mumpuni dalam logika tersebut. Penilaian itu tidak hanya disampaikan tokoh pemikir Muslim, tetapi juga tokoh lain. Yang kedua, karya-karya bidang fisika atau tabiiyat atau filsafat kealaman. Dia menulis uraian tentang sejumlah filsafat alam Aristoteles. Yang ketiga, karya-karya bidang metafisika. Banyak karya Al-Farabi dalam bidang ini yang dikenal dan memberikan pengaruh besar bagi perkembangan filsafat sesudahnya. Karya yang paling menonjol diantaranya adalah artikel tentang makna-makna intelek. Yang keempat, karya-karya politik. Ada beberapa karya politik Al-Farabi yang bisa disebutkan. Karya-karya tersebut antara lain prinsip-prinsip sosial, kemudian semboyan negarawan, kemudian kitab tentang komunitas utama, kemudian pencapaian kebahagiaan, kemudian kebahagiaan yang nyata. Yang kelima, yaitu karya-karya yang berisi tentang tanggapan atas tokoh pemikir sebelumnya, antara lain Jawaban atas Galinus, kemudian kitab Jawaban atas Al-Rawandi, kemudian koreksi atas buku retorika, kemudian jawaban atas Al-Razi, dan bantahan terhadap kritik John atas Aristoteles.
Selain karya-karya yang diklasifikasikan dalam 5 bagian di atas, Al-Farabi juga menulis karya-karya dalam topik-topik lain. C. Pemikiran Al-Farabi. Yang pertama, filsafat emanasi atau pancaran. Al-Farabi mencoba menjelaskan dengan filsafat ini bagaimana yang banyak bisa timbul dari yang satu. Tuhan bersifat Maha Satu, tidak berubah, jauh dari materi, jauh dari arti banyak, maha sempurna dan tidak berhajat pada apapun. Kalau demikian hakikat sifat Tuhan, bagaimana terjadinya alam materi yang banyak ini dari yang Maha Satu? Menurut Al-Farabi, alam terjadi dengan cara emanasi. Tuhan sebagai akal berpikir tentang dirinya, dan dari pemikiran ini timbul suatu wujud lain. Tuhan merupakan wujud pertama dan dengan pemikiran itu timbul wujud kedua yang juga mempunyai substansi. Ia disebut akal pertama, first intelligency, yang tak bersifat materi. Wujud kedua ini berpikir tentang wujud pertama dan dari pemikiran ini timbullah wujud ketiga disebut akal kedua atau second intelligence. Filsafat kenabian. Akal yang ke-10 itu dapat disamakan dengan malaikat dalam paham Islam. Filosof dapat mengetahui hakikat-hakikat karena dapat berkomunikasi dengan akal ke-10. Nabi atau Rasul demikian pula dapat menerima wahyu karena mempunyai kesanggupan untuk mengadakan komunikasi dengan akal ke-10. Tetapi kedudukan Rasul atau Nabi lebih tinggi daripada filosofi. Rasul atau Nabi adalah pilihan dan komunikasi dengan akal ke-10 terjadi bukan atas usaha sendiri, tetapi atas pemberian dari Tuhan. Oleh karena filosof dan Nabi atau Rasul mendapat pengetahuan mereka dari sumber yang satu, yaitu akal ke-10, maka pengetahuan filsafat dan wahyu yang diterima Nabi tak bertentangan. Mukjizat terjadi karena hubungan dengan akal ke-10 dapat mewujudkan hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan. Filsafat ini dikemukakan Al-Farabi untuk menentang aliran yang tak percaya kepada Nabi atau Rasul, wahyu sebagaimana yang dibawa oleh Al-Razi dan lain-lain di zaman itu. Teori politik. Filsafat kenabian rapat hubungannya dengan teori politik Al-Farabi. Uraian mengenai hal-hal ini terdapat dalam bukunya yang berjudul Ara al-Madinah al-Fadilah. Kota sebagaimana badan manusia, mempunyai bagian-bagian yang satu dengan yang lain, rapat hubungannya, dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang harus dijalankan untuk kepentingan keseluruhan badan. Dalam kota masyarakat, kepada masing-masing anggota harus diberikan kerja yang sepadan dengan kesanggupan masing-masing. Pekerjaan yang terpenting dalam masyarakat ialah pekerjaan kepala masyarakat, yang dalam tubuh manusia serupa dengan pekerjaan akal. Kepalalah sumber dari segala peraturan dan keharmonisan dalam masyarakat. Sebaik-baik kepala ialah nabi atau rasul. D. Pemikiran pendidikan. Yang pertama, intelektual. Menurut Al-Farabi, pengetahuan tidak bersumber pada rasio ataupun realitas, baik realitas empirik maupun non-empirik, tetapi dari intelek aktif. Intelek aktif adalah intelek terpisah dan yang tertinggi dari semua intelijensi. Intelek ini merupakan perantara adikodrati yang memberdayakan intelek manusia agar dapat mengaktualkan pemahamannya. Dalam hubungan intelek manusia, Al-Farabi menganalogkan intelek aktif ini dengan matahari pada mata kegelapan. Mata hanya penglihatan potensial selama dalam kegelapan. Mataharilah yang memberikan penyinaran pada mata yang menyebabkan
mata menjadi sebuah penglihatan yang aktual, sehingga objek-objek yang berpotensi untuk dilihat mata menjadi benar-benar tampak. Menurut Al-Farabi, setiap manusia sesungguhnya mempunyai watak bawaan tertentu yang siap menerima bentuk-bentuk pengetahuan yang disebut intelek potensial. Intelek ini bersifat potensi-potensi yang akan mengabstraksikan bentuk-bentuk pengetahuan yang diserapnya setelah meningkat menjadi intelektual al-qalbi al-fi'il. Namun proses abstraksi dari intelek potensial itu sendiri tidak akan menjadi kecuali ada cahaya dari intelek aktif. Tujuan pendidikan. Al-Farabi berpendapat bahwa pendidikan merupakan media untuk mendapatkan serangkaian nilai, pengetahuan, dan keterampilan praktis bagi individu dalam periode dan budaya tertentu. Tujuan akhirnya membimbing individu untuk menuju kesempurnaan, sementara kesempurnaan yang tertinggi adalah kebahagiaan. Manusia yang sempurna menurut Al-Farabi adalah mereka yang telah mengetahui kebajikan secara teoritis dan menjalankan dalam praktik keseharian. Al-Farabi berpendapat bahwa pendidikan harus menggabungkan antara kemampuan teoritis dari belajar yang diaplikasikan dengan tindakan praktis. Kesempurnaan manusia terletak pada tindakan yang sesuai dengan teori yang dipahaminya. Ilmu tidak akan mempunyai arti kecuali jika ilmu itu dapat diterapkan dalam kenyataan dalam masyarakat. Jika tidak diterapkan, maka ilmu tersebut tidak berguna. Ia yang bisa mempraktikkan ilmunya dalam tataran praktis adalah seseorang yang menjadi sempurna. Dengan pandangan seperti itu, Al-Farabi menekankan terwujudnya suatu kesempurnaan dalam ranah pendidikan, yaitu meleburnya pengetahuan intelektual dan perilaku yang soleh. Ya, kurikulum pendidikan. Klasifikasi ilmu menurut Al-Farabi disusun dalam karyanya yang terkenal, yaitu Ihsa al-Ulum. Al-Farabi membangun klasifikasi ilmu yang terperinci namun tetap terpadu berdasarkan 3 pengelompokan utama ilmu, yaitu yang pertama metafisik, yang kedua matematik. Menurut Al-Farabi, matematik ini dibagi menjadi 7 cabang, yaitu aritmatika, geometri, astronomi, musik, optika, ilmu tentang gaya, alat-alat mekanik. Kemudian yang ketiga, ilmu-ilmu alam. Ilmu-ilmu alam yang menyelidiki benda-benda alami dan aksiden-aksiden yang inheren di dalamnya. Dibagi menjadi yang pertama mineralogi, yang kedua botani, yang ketiga zoologi. Kemudian arti penting dari klasifikasi ilmu ini adalah untuk memudahkan penyusunan kurikulum dari ilmu yang ingin diajarkan kepada murid-murid, sebagaimana ilustrasi dari klasifikasi ilmu yang berdampak positif pada kurikulum yang dibangun. Pendidik dan peserta didik. Menurut Al-Farabi, pendidikan yang berhasil sangat berkorelasi dengan kondisi moral yang baik. Terkait soal moral ini, ia mendefinisikan moral sebagai keadaan pikiran tepat manusia melakukan perbuatan yang baik yang memiliki sifat etis atau rasional. Dalam pemikirannya tentang pendidikan, ia pun menekankan agar kaum terpelajar tak hanya berdiam di Menara Gading. Tak heran jika Al-Farabi menyatakan kesempurnaan teoritis dan praktik dari pengetahuan yang dimiliki seseorang hanya bisa diperoleh dalam masyarakat, sebab kehidupan di suatu masyarakatlah yang bisa membuat seseorang mempraktikkan ilmunya. Bila kaum terpelajar memutus sama sekali kaitannya dengan masyarakat dan berada di luar mereka, ujar Al-Farabi, maka kemungkinan mereka hanya belajar untuk menjadi sosok yang liar tanpa kendali titik dalam konteks ini. Ia ingin mewujudkan masyarakat ideal melalui pendidikan.
Oleh sebab itu, sebagaimana tujuan pendidikan menurut Al-Farabi adalah menjadikan manusia yang benar-benar sempurna, maka kemungkinan beliau berharap dunia ini dipegang oleh generasi Islam yang terpelajar dan intelektual, yang mana keduanya merupakan sifat dari pendidik dan peserta didik. Metode pendidikan. Menurut Al-Farabi, pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu. Tanpa pendidikan, seseorang tidak dapat mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan hidup. Dengan demikian, pendidikan harus tersedia bagi semua orang tanpa memandang strata sosial mereka. Namun, metode pengajaran harus disesuaikan menurut kelompok tertentu. Al-Farabi mengatakan ada dua metode dasar pendidikan. Pertama adalah metode yang disesuaikan untuk rakyat biasa dengan langkah persuasif. Al-Farabi mengungkapkan bahwa metode persuasi merupakan metode membujuk pendengar dengan hal-hal yang logis dan memuaskan pikirannya tanpa mencapai kepastian. Metode persuasif cocok untuk mengajarkan mata pelajaran seni dan kerajinan. Sedangkan metode kedua adalah demonstratif. Pengajaran dengan metode kedua ini dapat dilakukan melalui pidato. Metode ini biasanya digunakan guru berpidato untuk menerangkan mata pelajaran yang diajarkannya, seperti mengajarkan teori-teori tentang kebajikan dalam masyarakat. Relevansi atau implikasi pemikiran di era modern. Kehidupan yang sekarang ini, kita telah menyaksikan bahwa manusia telah melakukan loncatan yang luar biasa di bidang sains dan teknologi. Era yang kita maksud ini adalah era modern, di mana sebuah masa yang mengalami lonjakan yang luar biasa dengan adanya transportasi dan teknologi-teknologi yang tercipta dengan canggih yang mempengaruhi kemudahan manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia. Namun dalam menghadapi era modern ini, kita tidak bisa lepas dari tokoh yang sangat berjasa, yaitu Al-Farabi. Seperti halnya yang telah dipaparkan di atas, bahwa Al-Farabi mengklasifikasikan ilmu menjadi 3 pokok, dan kemudian dibagi lagi cabang-cabang ilmu lain. Dan ilmu serta cabang-cabang ilmu tersebut masih digunakan sampai sekarang, seperti halnya matematik, yang kemudian Al-Farabi bagi menjadi 7 cabang, yaitu aritmatika, geometri, astronomi, musik, optika, ilmu tentang gaya, alat-alat mekanik. Kemudian ilmu-ilmu alam. Ilmu-ilmu alam yang menyelidiki benda-benda alami dan eksiden-eksiden yang inheren di dalamnya dibagi menjadi yang pertama mineralogi, yang kedua botani yang berkaitan dengan seluruh spesies tumbuhan dan sifat umum dan sifat-sifat khusus dari masing-masing spesies. Ketiga, zoologi yang berhubungan dengan berbagai spesies binatang yang berbeda, serta sifat-sifat umum dan sifat-sifat khusus dari masing-masing spesies. Kita semua tahu bahwa ilmu dan cabang-cabang ilmu tersebut masih dipelajari sampai sekarang dan bahkan lebih dikembangkan lagi di era modern ini. Dalam hal metode pendidikan, Al-Farabi menyebutkan bahwa ada 2 metode dasar dalam pendidikan, yaitu yang pertama adalah metode yang disesuaikan untuk rakyat biasa dengan langkah persuasif, dan yang kedua menggunakan metode dialog atau perdebatan, yang mana kedua metode dasar yang dipaparkan oleh Al-Farabi tersebut bisa kita lihat masih banyak diterapkan di era sekarang. Cukup sekian sedikit paparan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila banyak kesalahan maupun kekhilafan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.